Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hard Reset Info. Di video kali ini, saya akan menunjukkan hal-hal pertama yang harus dilakukan setelah pengaturan awal di Realme P3 Lite 5G Anda. Jadi seperti yang kalian lihat, saya baru saja menyelesaikan pengaturan, dan sekarang saya akan klik mulai. Jadi setelah mengklik tombol mulai, kita akan diarahkan ke layar utama. Sekarang dari layar utama, mari kita mulai lagi dan masuk ke pengaturan. Mereka ada di sini dan di sini. Mari kita lanjutkan dan sambungkan ke jaringan Wi-Fi. Jadi ini adalah hal pertama yang akan kita lakukan. Sekarang kita akan memilih jaringan kita, jadi cari jaringan Anda di sini dan cukup sambungkan dengan memasukkan kata sandi. Jadi klik saja pada jaringan tersebut. Saya akan klik yang ini sebagai contoh, dan di sini yang perlu kalian lakukan hanyalah memasukkan kata sandi. Jadi saya akan lakukan itu dan kita akan lanjut sebentar lagi. Sekarang mari kita klik tombol simpan di sini. Dan seperti yang kalian lihat sekarang, kita akan mendapatkan alamat IP dan kita akan terhubung ke jaringan. Jadi sekarang yang bisa kalian lakukan adalah memeriksa pembaruan sistem. Jadi pergi ke halaman utama, pengaturan, dan gulir sedikit ke bawah sampai kalian melihat sistem dan pembaruan. Sekarang di bagian sistem dan pembaruan, klik pada pembaruan perangkat lunak. Dan di sini seperti yang kalian lihat, saya sudah mendapatkan versi baru yang tersedia. Jadi kita perlu klik unduh sekarang dan kita harus menunggu sampai proses unduh selesai sepenuhnya. Jadi sampai jumpa sebentar lagi. Seperti yang kalian lihat, versi baru saja selesai diunduh. Yang perlu kita lakukan hanyalah menekan tombol pasang sekarang. Dan sekarang kita harus menunggu proses pemuatan dan pemasangan selesai. Jadi tidak ada yang perlu kalian lakukan di sini. Yang perlu kalian lakukan hanyalah menunggu dengan sabar. Jadi sampai jumpa sebentar lagi. Jadi setelah sistem diperbarui, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menambahkan akun Google. Tapi kita akan melewati langkah itu dan melakukannya langsung dari Play Store, bukan lewat pengaturan dan sebagainya. Kita akan masuk langsung di sini, karena langkah selanjutnya adalah memperbarui aplikasi melalui Play Store. Jadi sekarang kita mendapatkan dua hal sekaligus, sehingga prosesnya sedikit lebih cepat. Dan yang perlu kita lakukan di sini adalah memasukkan email kita. Dan setelah memasukkan email, yang tersisa hanyalah memasukkan kata sandi. Jadi sampai jumpa sebentar lagi. Sekarang kita perlu memilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Jadi jika kamu menyiapkan perangkat ini untuk dirimu sendiri, pilih saya yang akan menggunakan perangkat ini. Tetapi jika kamu menyiapkannya untuk anak-anakmu, maka atur bagian ini di sini. Yang kedua, pilihan yang tersedia di sini mungkin berbeda, tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jadi saya akan memilih saya yang akan menggunakan perangkat ini dan lanjutkan dengan klik berikutnya. Di sini, mari kita klik saya setuju. Dan sekarang tunggu beberapa saat sampai layanan Google dimuat. Dan di sini ya spesial yang kalian lihat, kita bisa mengaktifkan pencadangan data di perangkat ini. Jadi kita tentu saja ingin mengaktifkannya. Sekarang mari kita klik terima. Dan seperti yang kalian lihat, sekarang mereka menyambut kita di Google Play. Jadi aplikasi kalian akan siap digunakan. Ini menunjukkan berapa kali kita telah menggunakan aplikasi tersebut dalam 30 hari terakhir. Jadi kalian bisa langsung menginstalnya di sini. Jadi mari kita klik install. Dan di sini kalian bisa langsung memverifikasi pembelian menggunakan biometrik atau kata sandi. Jadi saya akan memilih untuk menggunakan kata sandi dan saya akan memasukkannya lagi. Sekarang pengaturannya sudah tersimpan dan kita perlu memperbarui aplikasi kita melalui Play Store. Jadi mari kita klik avatar kita di sini, lalu pergi ke aplikasi Endgame saya dan sekarang klik pada pembaruan yang tersedia, lalu klik lihat detail. Dan di sini kita punya aplikasi dan game, jadi sekarang saya punya 60 di antaranya. Seperti yang kalian lihat, ada pembaruan dan kita sedang menginstal semua aplikasi tersebut. Jadi mari kita klik perbarui semua di sini.
Dan seperti yang kalian lihat, 51 pembaruan sedang berlangsung sekarang sehingga mereka bisa diperbarui di latar belakang. Dan sekarang kita bisa lanjut untuk mengatur kunci layar agar ponsel kita mendapatkan perlindungan terbaik. Mari kita masuk ke pengaturan lalu gulir sedikit ke bawah. Seperti yang kalian lihat, di sini ada menu keamanan dan privasi, dan di sini kita punya keamanan. Jadi di sini ada opsi buka kunci perangkat. Mari kita klik dan pilih kunci layar. Sekarang kalian bisa memilih pola, PIN, atau kata sandi. Ini adalah pilihan yang paling aman. Sekarang, opsi tanpa kunci sebenarnya sangat berisiko, dan saya tidak menyarankan siapapun untuk menggunakannya. Selain itu, jika kalian memilih geser, kalian tidak punya kata sandi. Yang perlu kalian lakukan untuk membuka kunci ponsel hanyalah menggeser layar. Jadi kita memang sebaiknya menggunakan kata sandi. Saya biasanya memilih PIN, tapi kalian juga bisa menggunakan kata sandi. Menurut saya pola juga cukup aman, tapi saya lebih menyarankan menggunakan PIN. Jadi mari kita klik berikutnya dan di sini. Seperti yang kalian lihat, PIN harus terdiri dari minimal 4 digit, tapi PIN 6 digit lebih disarankan untuk keamanan tambahan. Jadi sebaiknya kita buat 6 digit atau lebih. Seperti yang kalian lihat, kita bahkan bisa menambahkannya lebih banyak lagi. Dan sekarang saya pasti akan memilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi saya tidak menyarankan kata sandi ini kepada siapapun karena bisa membahayakan kalian. Dan ini adalah kata sandi yang paling mudah ditebak. Kalian juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan fitur konfirmasi otomatis jika PIN benar. Jadi ketika kalian memasukkan PIN dengan benar, kalian tidak perlu lagi menekan panah di bagian bawah sini. Jadi saya akan mengaktifkannya. Memang tidak terlalu aman, tapi tetap saja saya akan menggunakannya. Dan sekarang mari kita klik konfirmasi. Seperti yang kalian lihat, kalian bisa menampilkan notifikasi, kalian bisa menyembunyikan konten sensitif, sehingga kalian hanya akan melihat bahwa kalian menerima pesan di WhatsApp, tapi kalian tidak akan tahu siapa yang mengirim pesan tersebut, kecuali kalian membuka kunci ponsel kalian. Atau kalian juga bisa menyembunyikan semua notifikasi sehingga kalian tidak akan melihat notifikasi saat layar kalian terkunci. Jadi saya selalu memilih untuk menyembunyikan konten sensitif. Menurut saya ini adalah pilihan terbaik. Sekarang mari kita klik selesainya dan seperti yang kalian lihat kunci layar kita akhirnya sudah diatur. Jadi sekarang kita akan lanjut ke sidik jari dan face unlock. Dan sekarang kita harus memasukkan PIN yang baru saja kita buat. Dan di sini kita punya fitur face unlock dan sidik jari. Jadi pertama-tama kita akan mulai dengan sidik jari. Mari kita klik lainnya 2 kali dan klik saya setuju. Dan sekarang mari kita tambahkan sidik jari. Jadi untuk menambahkan sidik jari, kita punya tombolnya di sini. Sekarang kita harus mengetuknya sampai lingkaran ini berubah menjadi biru sepenuhnya. Seperti yang kalian lihat, kita perlu menempelkan bagian jari yang berbeda. Kita harus menggesernya sedikit. Jadi ini agak sulit buat saya. Sekarang sidik jari sudah berhasil ditambahkan. Jadi mari kita klik selesai dan coba tes. Saya akan menggunakan jari yang berbeda untuk mencobanya di ponsel saya sekarang. Tempelkan jarinya dan ini benar-benar berfungsi. Jadi sidik jari sudah berhasil ditambahkan. Sekarang saatnya untuk face unlock kita. Jadi pergi ke sini, geser ke bawah dan klik saya setuju. Lalu mulai dan arahkan wajah ke dalam lingkaran di sini. Jadi saya akan melakukannya dengan cepat di luar kamera. Seperti yang kalian lihat sekarang, tertulis semua sudah siap dan terlihat bagus. Jadi yang perlu kita lakukan hanya klik selesai, biarkan saya membuka kunci ponsel dengan jari yang berbeda, dan mari kita lihat apakah ponsel ini memindai wajah saya. Tentu saja berhasil. Sekarang, mari kita coba lagi. Itu juga berhasil. Jadi sekarang kita bisa membuka kunci ponsel kita. Kita sudah menambahkan face unlock dan sidik jari. Meskipun begitu, face unlock mungkin tidak aman karena seseorang bahkan bisa menggunakan foto kamu. Dan itulah pada dasarnya mengapa fitur ini rentan. Jadi saya tidak akan merekomendasikan menggunakan face unlock terlalu sering, tapi sidik jari adalah pilihan yang sangat baik karena tidak ada yang memiliki sidik jari yang sama denganmu. Jadi sekarang yang akan kita lakukan adalah mengatur Google Wallet untuk perangkat ini. Jadi kita perlu pergi ke Play Store dan pertama-tama cek apakah Google Wallet sudah terpasang. Sekarang kita berada di pencarian dan kita akan memilih Google Pay. Di sini kita punya Google Wallet
Dan seperti yang kalian lihat, saat ini masih menunggu pembaruan. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah menunggu sampai selesai diunduh. Jadi sampai jumpa sebentar lagi. Sekarang aplikasi kita sudah siap. Mari kita klik buka di sini. Lalu kita akan memiliki dompet digital. Jadi mari kita klik lihat dompet di sini. Dan di sini kita bisa menambahkan hampir apa saja. Seperti yang kalian lihat di sini, kita punya program loyalitas. Di sini kita punya PAS, misalnya untuk SPBU BP, Big Star, dan banyak toko lainnya. Toko-toko ini tergantung pada wilayah kalian. Jadi jika kalian bukan dari wilayah yang sama dengan saya, yaitu Eropa, maka kalian tidak akan menemukan toko-toko tersebut di sini. Kalian akan mendapatkan yang lain. Tapi sekarang kita akan menambahkan kartu pembayaran. Jadi ini mudah. Kita perlu klik tambahkan ke dompet. Dan di sini, seperti yang kalian lihat, kita bisa menambahkan kartu pembayaran, kartu transportasi, kartu loyalitas, kartu hadiah, atau apapun yang lain. Jadi seperti yang kalian lihat, bisa juga tiket acara, keanggotaan gym, atau kartu asuransi. Sekarang, mari kita klik pada kartu pembayaran. Dan di sini kalian bisa menambahkan kartu yang sudah kalian simpan di akun Google kalian, atau apapun yang dibuat oleh Google. Dan kalian harus memilikinya secara fisik. Hal ini sangatlah penting untuk diingat, karena jika kalian tidak melakukannya, maka kalian harus mengingat seluruh nomor kartu, kode keamanan CBC, dan juga tanggal kedaluarsanya. Jadi saya tidak membawa kartu saya. Tapi di sini kita klik pada kartu kredit atau debit baru dan kita bisa mengisi informasi tentang kartu tersebut. Seperti yang kalian lihat, kita bisa memindainya dengan kamera atau cukup memasukkan nomor kartu, bulan, dan tahun kedaluarsa, serta kode keamanan. Setelah kalian melakukan itu, kartu kalian akan siap dan kalian bisa membayar menggunakan ponsel. Jadi ini sangat keren. Dan sekarang untuk langkah terakhir, kita akan mengoptimalkan pengisian daya baterai. Maksud saya, kita perlu masuk ke pengaturan. Biar saya kembali ke halaman utama dan di sini pilih baterai. Sekarang kita punya banyak pengaturan di sini. Dan yang pertama adalah mode penghemat daya. Jadi kalian bisa menggunakan penghemat baterai. Dan seperti yang kalian lihat, kita bisa mengaturnya dengan mudah. Sekarang saya akan menonaktifkannya dan kita perlu mengaktifkan fitur nyalakan pada level baterai tertentu. Dan saya sarankan menggunakan 25%. Ini adalah pilihan terbaik. Kebanyakan ponsel mengaturnya di 20, tapi kita ingin memastikan baterai kita bertahan sedikit lebih lama. Jadi ya, 25 adalah pilihannya. Sekarang, setelah itu, kita punya kesehatan baterai. Jadi, saya sarankan menggunakan batas pengisian daya. Tapi, ponsel Anda akan menjaga baterai tetap di 80% saat mengisi daya. Jadi, Anda tidak akan bisa mengisi daya ponsel Anda hingga 100%. Tapi 80% sudah cukup dan ini akan membantu siklus baterai Anda. Jadi ini juga termasuk umur baterai yang lebih panjang. Jadi ini adalah pilihan yang sangat bagus. Kalian juga bisa menggunakan fitur lanjutkan pengisian daya di 95%. Jadi setiap kali ponsel Anda mencapai 100%, maka pengisian daya akan berhenti. Dan ketika turun ke 95%, dan jika ponsel Anda masih terhubung melalui kabel USB-C, maka pada dasarnya akan mengisi daya kembali hingga 100%. Jadi Anda membuang-buang siklus baterai dengan melakukan ini, dan saya tidak menyarankannya. Tidak aman untuk baterai Anda. Jadi jika Anda mau, kalian sebenarnya bisa menonaktifkan semua opsi tersebut, tapi saya sarankan menggunakan batas pengisian daya, karena menurut saya itu cara terbaik untuk benar-benar menjaga umur baterai. Sekarang di sini kita bisa mengaktifkan persentase baterai. Jadi kita akan melihat persentase baterai di bilah status di sini. Seperti yang kalian lihat sekarang 90 dan ketika kita pergi ke sini kita tidak akan bisa melihatnya. Jadi saya sarankan untuk mengaktifkannya agar kalian bisa melihat persentasenya dan tidak perlu menebak berapa persen baterai yang tersisa sekarang. Di sini kita punya pengaturan penghemat daya, ini sangat penting. Kita punya fitur baterai adaptif di sini ya, dan seperti yang kalian lihat, setiap kali aplikasi menguras baterai, maka kita akan menggunakan manajer baterai. Ini luar biasa, merupakan fungsi yang sangat bagus untuk perangkat ini dan saya sarankan untuk mengaktifkannya sekarang. Optimasi siaga, seperti yang kalian lihat, harus dimuat terlebih dahulu dan setelah itu kita akan bisa, misalnya klik pada AliExpress sebagai contoh. Dan kita bisa mengoptimalkan aplikasi tersebut.
kita bisa mengoptimalkan mode tidur siaga, kita bisa mengubahnya di sini menjadi optimalkan atau tidak. Optimalkan data jaringan dan optimasi bangun perangkat juga bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan itu untuk aplikasi-aplikasi di sini. Dan setelah itu, kita punya opsi tutup aplikasi saat layar terkunci. Jadi ketika layar kamu terkunci dan dalam mode hemat daya atau mode lainnya, kamu mungkin tidak akan menerima pesan atau notifikasi apapun. Dan semuanya akan ditutup. Jadi ya, ini adalah cara yang sangat baik untuk menghemat baterai Anda. Namun Anda tidak akan tahu apa yang sebenarnya akan masuk ke ponsel Anda. Jadi Anda tidak akan menerima notifikasi sama sekali atau mungkin akan ada sedikit keterlambatan. Secara keseluruhan, pilihan ini sangat bagus. Namun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sekarang kita memiliki manajemen peluncuran aplikasi. Inilah peluncuran startupnya. Dan ini sesungguhnya kalau kita memiliki peluncuran sekunder, jadi jika kita mengaktifkan atau menonaktifkan peluncuran sekunder, maka ini akan membantu kita menghemat baterai dan kinerja ponsel secara keseluruhan, tetapi kita bisa kehilangan fungsi yang diberikan oleh peluncuran sekunder untuk aplikasi tertentu. Jadi sekarang yang terakhir adalah aplikasi yang boros daya. Seperti yang kalian lihat, saat ini tidak ada aplikasi seperti itu di perangkat saya, tapi kalian pasti akan melihatnya di sini. Jadi kalian juga bisa menggunakan mode hemat daya super, tapi yang dilakukan mode ini hanyalah memblokir banyak aplikasi. Seperti yang kalian lihat, ini sedang masuk ke mode ultra hemat daya. Mari kita klik tutup, dan kita punya 3 aplikasi di sini, yaitu telepon, pesan, dan kontak. Dan jika kita ingin keluar, kita cukup klik icon ini di sini, lalu klik keluar. Jadi seperti yang kalian lihat, ini sedang keluar dari mode ultra hemat daya, dan sekarang ponsel kita akan kembali normal. Jadi itulah tips baterainya. Saya harap video ini bermanfaat. Jika ya, silakan tinggalkan like, subscribe, dan komentar, dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya. Sampai jumpa.